Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya. Ada ratusan orang Gaza. Sangat banyak orang Gaza. Mereka sambil berlarian, pegang bendera putih, pegang kain putih. Mereka katakan, we want Hamas to fall, we want to live. Nah, jadi mereka Bapak Ibu ingin supaya Hamas ini dituntaskan karena mereka ingin hidup. Itu yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rakyat Palestina saat ini meminta supaya Hamas ini benar-benar di bumi hanguskan, benar-benar diberantaskan, benar-benar ditiadakan di atas permukaan bumi yang ada di Palestina. Sekalipun ada banyak sekali orang yang berpihak kepada Hamas. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat wilayah Arab, daerah Arab, Arab Saudi sendiri sangat menolak keras apa yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan mereka berpihak kepada Israel. Bahrain, putra mahkota Bahrain dengan terang-terangan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin di hari Sabat. Begitu juga ada Maroko, Mesir mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Termasuk Presiden Palestina sendiri sangat mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Makanya saudaraku, hari-hari ini rakyat Palestina, masyarakat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza, mereka meminta supaya Hamas ini segera di bumi hanguskan, segera ditertibkan, bila perlu mereka kirim ke neraka, begitu kira-kira, karena mereka mau hidup. We want to live, kami ingin hidup. Berarti saudaraku, selama Hamas ada di Palestina, masyarakat Palestina tidak bisa hidup normal. Bayangkan, seandainya tanggal 7 Oktober kemarin Hamas tidak melakukan serangan dengan ribuan roket ke Israel, rakyat Palestina sampai detik ini mereka bisa menikmati hidup mereka, bisa menikmati hari-hari mereka, bisa menikmati bersama dengan keluarga. Tetapi gara-gara Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin, menewaskan banyak sekali rakyat Gaza yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Kenapa menewaskan rakyat Gaza, saudaraku? Karena balasan yang dilakukan oleh Israel. Kenapa rakyat Palestina yang menderita, rakyat Palestina yang meninggal, rakyat Palestina yang gugur? Dikarenakan Hamas sembunyi di balik ibu-ibu. Masyarakat Palestina dijadikan tameng oleh Hamas. Setelah Hamas melakukan serangan, lalu Hamas sembunyi di gedung-gedung, di tempat mainnya anak-anak, di rumah sekolah, di rumah sakit. Bahkan yang sangat lucu saudaraku, banyak sekali beredar informasi dari orang-orang tertentu saudara, di mana Israel yang membuat terowongan tersebut, di mana Israel semuanya yang membuat itu. Padahal jelas sekali yang melakukan itu adalah Hamas. Hamas yang menggali terowongan, dan itu tempat dijadikan tempat bersembunyinya Hamas. Setelah mereka melakukan serangan, mereka sembunyi di rumah sakit, ya, di terowongan di bawah rumah sakit Bapak Ibu. Mereka buat terowongan, tetapi beredar informasi ada orang-orang tertentu memberikan informasi kepada bangsa dan negara ini. Dia memberikan informasi di media sosial yang melakukan itu adalah Israel, tetapi dia tidak bisa membuktikan kalau yang lakukan itu adalah Israel. Hanya dengan kata-kata. Saya selalu mengingatkan, hati-hati dengan perkataan Anda. Hati-hati dengan kesaksian yang Anda berikan di media sosial. Karena ditonton, dilihat, disaksikan oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Dan yang menyaksikan bukan saja orang Indonesia, tetapi seluruh dunia. Mungkin saja apa yang Anda sampaikan itu sudah sampai ke telinga orang Israel, sudah sampai ke telinga Bapak Benjamin Netanyahu, sudah sampai ke telinga para tentara Israel. Ini sangat disayangkan, nantinya Anda tidak bisa lagi balik ke sana. Sementara
keluarga Anda adalah orang sana. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi siapapun saudara yang bersahabat dengan orang tersebut, ingatkan dia ya, supaya memberikan informasi yang benar, informasi yang benar-benar apa yang terjadi di lapangan. Jangan diputar balikkan, nanti dia tidak bisa lagi balik ke sana ya. Jangan membawa informasi yang tidak benar. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, ternyata semua yang terjadi di lapangan itu diputar balikkan. Seperti yang saya katakan tadi, begini juga Bapak Ibu, video tadi yang kita lihat di awal. Itu sering sekali kita mendengar di media-media tertentu saudaraku. Mereka berkata bahwa ada banyak masyarakat yang ditembak oleh tentara Israel ketika mereka pergi meninggalkan Gaza. Justru tentara Israel yang menembak mereka. Padahal Bapak Ibu, kebalikan daripada apa yang mereka sampaikan. Yang menembak mereka bukan tentara Israel, tetapi Hamas yang menembak mereka. Sebagaimana mereka katakan Bapak Ibu, we want Hamas to fall. Jadi mereka ingin benar-benar supaya Hamas tidak ada lagi di Palestina, supaya mereka bisa hidup. Nah Bapak Ibu bayangkan, dari tahun ke tahun ya, di saat masyarakat Palestina lagi hidup rukun, lagi damai, lagi enak-enak mereka bermain, tiba-tiba tempat mereka itu dikejutkan dengan suara bom. Kenapa? Karena Hamas yang melakukan saudaraku. Apakah ketika Hamas itu ekonominya sudah goncang, ekonomi mereka sudah menipis, lalu dia melakukan serangan lagi ke Israel? Ini juga bisa jadi saudaraku, ya bisa jadi. Lalu dia tempatkan orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan untuk memberikan informasi kepada dunia, dan dunia melihat kelakuan yang dilakukan oleh Israel. Apanya yang dilihat? Balasan Israel. Tetapi orang-orang tidak melihat bagaimana Hamas melakukan serangan. Hari-hari ini Bapak Ibu zaman internet, kalau dulu kita bisa dibodohi, kita bisa disuguhi berita yang tidak benar alias berita hoax. Tapi sekarang zaman internet kita bisa akses sendiri. Dengan mudah kita bisa dapatkan informasi yang benar. Jadi sangat kebalik dengan apa yang mereka berikan informasi kepada kita saudaraku. Nah begitu juga saya dulu saudara. Waktu saya masih di agama itu, saya juga sangat percaya dengan apa yang saya dengar, dengan apa yang saya lihat di media sosial, dan saya tidak mau mencari lagi informasi sesungguhnya. Saya telan mentah-mentah. Lalu apa yang terjadi? Kami berkumpul, kami berdoa, di dalam doa kami mengutuk. Dalam doa kami mengutuk Israel. Kami memaksa Tuhan supaya Tuhan menghancurkan Israel. Kami memaksa Tuhan supaya Tuhan membinasakan Israel. Kami memaksa Tuhan supaya Tuhan membumi hanguskan Israel. Kami memaksa Tuhan di dalam doa supaya Tuhan meluluh lantakkan Israel. Tapi saudaraku bayangkan, sampai hari ini Israel tidak hancur-hancur. Apakah doa kami tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah doa kami tidak diijabah oleh Tuhan? Apakah doa kami tidak didengar oleh Tuhan? Dari sekian ribu orang yang berdoa, tidak ada satupun doa yang diijabah oleh Tuhan. Justru kebalikan daripada itu, kami mendapatkan laknat saudaraku. Kami mendapatkan musibah. Kami mendapatkan murka Tuhan. Padahal kami memohon setelah kami sembahyang sholat, lalu kami berdoa dengan serentak, dengan kompak, meminta, dan ada yang memimpin kami Bapak Ibu. Lalu berdoa sama-sama supaya Tuhan meluluhlantakkan Israel. Nah tidak lama kemudian saudaraku, justru kami yang kena murka. Ini kenapa? Ternyata setelah saya menemukan kebenaran, Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya, siapa yang memberkati, dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuki, maka dia akan dikutuki. Kita lihat wilayah-wilayah, daerah-daerah tertentu yang mengutuki Israel hari-hari ini. Apa yang mereka alami saudaraku? Daerah itu alami apa? Musibah Bapak Ibu. Banjir, angin kencang, badai, segala macam. Dan kita banyak melihat banyak daerah, banyak wilayah hari-hari ini banjir di mana-mana saudaraku. Apakah ini secara kebetulan atau tidak?
Ingat, firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengatakan siapa yang mengutuki Israel maka dia akan dikutuki, dan siapa yang memberkati dia akan diberkati. Saudaramu memberkati, itu urusan saudara. Saudaramu mengutuki, itu juga hak saudara. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada yang bisa menyuruh saudara semuanya. Cuma apa yang saya dapatkan dalam firman Tuhan, saya akan bagikan kepada kita semuanya. Saya tidak mau saudara kena kutuk, saudara celaka, saudara musibah. Saya tidak mau itu terjadi pada saudara. Sekalipun saudara benci, tidak senang kepada Israel, jangan sampai keluar ucapan dari mulut, bibir, lidah saudara kata-kata kutuk ke Israel, karena kutuk itu akan berbalik kepada Anda. Ya, kutuk itu tidak akan menimpa Israel, tetapi kutuk itu akan kembali kepada Anda. Dan kita melihat sebagaimana saya katakan tadi, daerah-daerah yang sangat keras mengutuk Israel, wilayah-wilayah yang membakar, menginjak-injak bendera Israel, apa yang mereka alami? Daerah itu mengalami apa saat ini? Nah, ini Bapak Ibu perlu kita berdoa sungguh-sungguh supaya di mana kita tinggal, daerah di mana kita tinggal benar-benar dijaga oleh Tuhan. Ada shalom Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, berdoalah di mana engkau aku buang, di mana engkau aku tempatkan. Berdoalah untuk daerah itu, berdoalah untuk tempat itu, berdoalah untuk wilayah tersebut. Karena bila wilayah itu damai, aman, tentram, engkau pun tinggal di daerah tersebut, di wilayah itu, di negara itu, di tempat itu, engkau akan merasakan damai sejahtera. Tidak ada huru-hara, tidak ada kutuk, tidak ada celaka, tidak ada maut, tidak ada hal-hal yang tidak engkau inginkan. Karena proteksi Tuhan itu benar-benar akan menjaga, melindungi engkau di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Bapak Ibu, mari kita berdoa sama-sama supaya tempat di mana kita tinggal, daerah di mana kita tinggal benar-benar dijaga oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, proteksi Tuhan menjaga daerah di mana kita tinggal. Dan ingatkan orang-orang di sekitar kita, mau siapapun dia, jangan mengutuk Israel. Ingatkan dengan cara yang baik. Ingatkan dengan penuh kasih. Dekatin orang tersebut. Ingatkan, jangan sampai saudara mengutuk Israel. Silahkan melakukan demo, tetapi jangan sampai mengutuk Israel. Saya Bapak Ibu hari-hari begini, banyak sekali saya jumpain teman-teman, saya ingatkan mereka. Ada yang terima, ada yang cuek, ada yang menolak. Tapi puji Tuhan belum ada yang saya dapatkan mereka menghina, mencaci maki saya. Karena itu semua kita sudah berteman duluan dengan mereka. Lalu setelah kita berteman baik, bangun persahabatan, dengan mudah saya tunjukkan ayat firman Tuhan ini loh, Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Boleh tidak senang, boleh tidak suka kepada Israel, tapi firman Tuhan katakan, jangan engkau mengutuk. Ya, jangan engkau mengutuk. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagai, saat hari-hari ini kita perlu perbanyak doa kita kepada Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan turun di bangsa dan negara kita. Karena kita melihat orang-orang di sekitar kita, ada ribuan orang mengutuk Israel di mana-mana, saudaraku. Ya, di mana-mana. Saya sangat percaya dimanapun, di daerah manapun, di wilayah manapun, pasti ada anak Tuhan di situ. Ayo, saudaraku, berdoa, ya, berdoa sungguh-sungguh dengan keluarga, ajak keluarga, supaya benar-benar naikkan doa syafaat kepada Tuhan, supaya jangan sampai kutuk Tuhan itu menimpa daerah kita. Sekalipun menimpa, setidaknya kita orang-orang yang percaya tidak terkena dampak, saudaraku. Ya, sekalipun menimpa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, karena saya lama sekali di agama itu, Bapak Ibu, ya, supaya kita jangan memaksakan Tuhan. Ya, kita jangan memaksa Tuhan, kita jangan mengintervensi Tuhan, supaya Tuhan mau menjawab desakan kita, supaya Tuhan mau mendengar teriakan kita, mau mendengar permintaan kita di saat kita meminta kepada Tuhan untuk menghancurkan Israel. Jangan. Tuhan Maha Kuasa, ya. Tuhan Maha Kuasa. Kalau sudah waktunya Tuhan, tanpa kita minta, semua ini akan berakhir tanpa perlu kita minta. Ya, tanpa perlu kita minta. Bukankah kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju, Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia Maha segala-galanya. Tanpa perlu kita minta pun,
Kalau sudah waktunya Tuhan, maka akan terjadi segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti air bah datang pada masa Nuh. Itu tidak ada umat yang meminta. Mari berdoa sungguh-sungguh. Apalagi ini sudah mendekati bulan Desember, saudaraku. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, sebagaimana cuplikan video di awal tadi, kita berharap saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan ketabahan oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan, dan diberikan kelimpahan oleh Tuhan, juga dicukupkan segala kebutuhan mereka, serta diberikan penghiburan oleh Tuhan kepada saudara yang ada di Palestina. Dan juga kita berdoa secara sungguh-sungguh supaya Tuhan selalu menjaga Israel, memproteksi Israel, dan damai, shalom, sukacita Tuhan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah wa Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.